Hai, selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi nih sama Ibu Arum. Hari ini kita akan belajar muatan matematika. Nah, Ibu Arum tahu ini pelajaran yang paling favorit ya untuk anak-anak. Oke, anak-anak gimana kabar kalian hari ini? Nah, pasti kamu luar biasa. Ibu Arum berharap kamu pasti sehat-sehat saja di rumah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu kepada kami. Hari ini Bapa, kami mau belajar matematika, Tuhan yang pimpin agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang akan disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, Ibu Arum absen dulu ya. Oke, bagaimana ya kira-kira pembelajaran kita hari ini? Nah, untuk itu anak-anak harus tetap menonton video ini agar anak-anak bisa mengerti pelajarannya. Ibu berharap anak-anak bisa mengerti setiap pembelajaran yang akan Ibu Arum sampaikan sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas yang akan Ibu Arum berikan nanti. Oke? Nah, sudah mandi semuanya? Pasti sudah cakep-cakep pagi-pagi ini ya. Pasti sudah cakep semua, sudah siap untuk belajar. Anak-anak sekarang siapkan buku dan alat tulisnya agar belajar kita lebih maksimal lagi. Bisa ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa? Hayo. Kalau ada gambar seperti ini berarti kita akan belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Nanti kita akan pelajari. Ya, yang jelas hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai, ya. Dan minggu depan kita akan belajar bagaimana cara untuk mengenal bentuk-bentuk pecahan, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Lebih kompleks lagi, ya. Nah, hari ini kita akan lebih mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan pecahan. Perhatikan gambar pecahan di bawah ini. Nah, Ibu Arum punya satu bangun datar. Ini namanya bangun datar apa? Yes, benar sekali. Ini namanya bangun datar persegi panjang. Nah, terdapat satu buah persegi panjang utuh. Kemudian Ibu Arum akan bagi menjadi 3 bagian sama besar. Yuk kita lihat. Maka jadilah gambar seperti ini. Ada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 ya. Nah, bagian yang diwarna adalah 1 dari 3 bagian persegi panjang. Ada 1 bagian, ada 2, ada 3. Jadi yang diwarna hanya ada 1. Maka dari gambar ini anak-anak bisa menulis seperti ini ya. Gambar pecahan bisa ditulis dengan angka 1/3 ya. Atau anak-anak bisa membacanya 1/3 atau sama saja dengan 1/3. Jadi yang tadinya persegi panjang itu utuh sekarang dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Sehingga ketika ada warnanya, satu kotak diwarna, maka langsung ditulis saja menjadi 1/3 ya. Oke, nah di dalam pecahan terdapat 2 bagian penting, yaitu pembilang dan penyebut. Oke, kelas 3 kita sudah pernah belajar mana itu pembilang dan mana itu penyebut. Coba perhatikan gambar pecahan di sini. Ada 1 dan 3. Kira-kira angka 1 menempati posisi pembilang atau penyebut? Nah, kemudian angka 3 menempati posisi pembilang atau penyebut? Coba ingat-ingat lagi kira-kira mana hayo yang mana pembilang, yang mana penyebutnya. Coba kita cek bersama-sama ya. Nah, angka 1 menempati posisi sebagai pembilang. Dan angka 3 menempati posisi sebagai penyebut. Jadi anak-anak, angka 1 ini menjadi pembilangnya dan angka 3 menjadi penyebut. Kalau gampangnya kamu ingat-ingat saja, yang di atas pembilang, yang bawah penyebut ya. Oke, mari kita lihat apa itu pembilang. Nah, pembilang merupakan bilangan yang dibagi.
Sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Yang tadinya persegi panjang itu ada satu utuh, nah kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Oleh sebab itulah angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 3 disebut dengan penyebut. Oke, sampai sini anak-anak mengerti semuanya? Oke, bisa ya, nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut. Nah, setelah ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Oke, ya, bisa? Mari kita perhatikan penjelasan materi pecahan senilai. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya mencari pecahan senilai, ya. Mari kita lihat. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Namanya saja senilai, pasti nilainya sama. Oke, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya adalah dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut. Jadi, jika pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga harus dikali 2. Sebaliknya, jika pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya harus dibagi 2. Jadi kalau atas dikali 2, bawah harus dikali 2. Kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Bagaimana sih maksudnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, contoh soal. Ubahlah pecahan 2/5 menjadi pecahan senilai berpenyebut 10. Nah, bagaimana caranya mengubah 2/5 menjadi penyebutnya 10? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, 2/5 bagaimana caranya untuk diubah menjadi 10? Maka Ibu Arum menggunakan operasi hitung perkalian. Sehingga 5 dikali 2, 10. Dan atasnya 2 dikali 2, 4. Nah, coba perhatikan. Yang menjadi poin penting di sini adalah, nah, lihat sama-sama. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Sehingga muncullah 4/10. Jadi, pecahan 2/5 senilai atau sama dengan 4/10. Oke? Nah, mari kita lihat lagi bersama-sama contohnya ya. Ubahlah pecahan 6/12 menjadi pecahan senilai berpenyebut 6. Nah, Ibu Arum memakai operasi hitung pembagian. Coba lihat di sini sih. Ya. Kalau penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya juga harus dibagi 2. Jadi harus sama. Ibu Arum ulang sekali lagi. Kalau penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya juga harus dibagi 2. Sehingga pecahan senilai dari 6/12 adalah 3/6. Oke, sampai sini anak-anak mengerti ya? Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat selanjutnya. Oke, anak-anak, sekarang mari kita mencoba untuk mengerjakan soal di papan ya. Mari kita baca bersama-sama. Ubahlah pecahan 6/10 menjadi pecahan senilai berpenyebut 5. Oke. Nah, di soalnya ini adalah 6/10. Nah, kita diminta untuk mengubah menjadi pecahan yang penyebutnya adalah 5. Kemudian bagaimana caranya 10 menjadi 5? Apakah dikali atau dibagi? Oke, kira-kira apa? Yuk, dikali apa dibagi? Nah, sekarang coba dilihat ya, perhatikan baik-baik. Untuk mengubah 10 menjadi 5, kita harus membaginya dengan angka 2. Sehingga ya, 10 dibagi 5, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan kalau yang penyebutnya dibagi 2, maka atas juga harus dibagi 2. Pembilangnya juga harus dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Maka pecahan senilai
6/10 adalah 3/5. Oke, bisa ya? Mari kita coba di latihan soal di bawah ini. Dadah. Oke, anak-anak. Nah, sudah mengerti ya mengenai materi pecahan senilai? Nah, apa yang kamu bisa pelajari hari ini? Tentunya kamu hari ini mendapatkan banyak sekali ilmu mengenai pecahan senilai, ya. Nah, sekarang Ibu Arum akan beri kamu tugas. Silakan anak-anak mencari pecahan senilai, dilihat buku tematiknya halaman 7 sampai 9 bagian Ayo Berlatih 1.1 ya. Nanti anak-anak kerjakan di buku PS, kemudian tulis dengan menggunakan cara ya. Kalau tidak mengerti silakan tanya ke orang tua. Kalau orang tua tidak mengerti tanya ke Ibu Arum. Oke, bisa ya. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya bersama Ibu Arum. Oke, dadah.